Hello guys, welcome to this channel. So, kali ini kita akan membahas materi tentang uji signifikansi satu sisi dan dua sisi atau one-tailed and two-tailed. Jadi, ada dua cara melakukan pengujian signifikansi statistik suatu karakteristik yang diambil dari populasi sehubungan dengan pengujian statistik adalah pengujian satu sisi dan pengujian dua sisi. Pengujian satu sisi mengacu pada pengujian hipotesis nol, di mana hipotesis alternatif diartikulasikan secara terarah. Nah, di sini wilayah kritis hanya terletak pada satu sisi, namun jika hipotesis alternatif tidak ditunjukkan secara terarah, maka itu dikenal sebagai pengujian dua sisi dari hipotesis nol, di mana daerah kritis adalah salah satu dari kedua sisi. Untuk menguji hipotesis, diperlukan statistik uji yang mengikuti distribusi yang diketahui. Dalam suatu pengujian, ada dua pembagian kurva densitas probabilitas, yaitu wilayah penerimaan dan wilayah penolakan. Daerah penolakan disebut sebagai daerah kritis. Di bidang penelitian dan eksperimen, perlu diketahui perbedaan antara pengujian satu sisi dan dua sisi, karena keduanya cukup umum digunakan dalam proses. Nah, sebelum itu guys, kita akan membahas tentang definisi pengujian satu sisi dan pengujian dua sisi. Yang pertama, pengujian satu sisi menyinggung pengujian signifikansi di mana daerah penolakan muncul di salah satu ujung distribusi samping. Ini menunjukkan bahwa parameter pengujian yang diestimasi lebih besar atau lebih kecil dari nilai kritis ketika sampel yang diuji jatuh di wilayah penolakan, yaitu sisi kiri atau kanan, tergantung kasusnya. Hal itu mengarah pada penerimaan hipotesis alternatif daripada hipotesis nol. Hal ini terutama diterapkan dalam distribusi Q kuadrat yang memastikan kebaikan kecocokan. Yang kedua adalah definisi pengujian dua sisi. Pengujian dua sisi digambarkan sebagai uji hipotesis di mana daerah penolakan atau katakanlah daerah kritis berada pada kedua ujung distribusi normal. Ini menentukan apakah sampel yang diuji berada di dalam atau di luar kisaran nilai tertentu. Oleh karena itu, hipotesis alternatif diterima sebagai pengganti hipotesis nol jika nilai yang dihitung jatuh di salah satu dari kedua sisi distribusi probabilitas. Baik, sekarang kita akan masuk pada perbedaan pengujian satu sisi dan dua sisi. Seperti yang teman-teman lihat, terdapat tabel perbandingan antara pengujian satu sisi dan pengujian dua sisi. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang pertama tentang uji hipotesis satu sisi atau one-tailed test. Jadi, seseorang ingin menguji kemampuan menjual pisang per hari. Data diambil dari 20 orang sampel secara random dengan kondisi sebagai berikut. Seperti yang teman-teman lihat, di bawah terdapat tabel yang berisikan data dari 20 orang tersebut. Jadi, guna menguji apakah kemampuan menjual pedagang tersebut paling banyak 100 kg per hari, perlu dibuat hipotesis berikut ini. Hipotesisnya, H0 kurang dari atau sama dengan 100 kg, HA lebih dari 100 kg. Selanjutnya, mari kita simak video tutorial pengujiannya menggunakan SPSS. Penerapan pada aplikasi software SPSS sebagai berikut. Pertama-tama, teman-teman buka aplikasi software SPSS. Kemudian, data yang kita punya akan kita masukkan ke dalam SPSS ini. Satu-satunya adalah kilogram. Kita akan uji menggunakan software SPSS. Kita input dulu datanya dengan membuat sebuah variabel. Di sini saya sudah membuat variabel X dengan labelnya saya tulis kemampuan jual. Karena kita akan uji kemampuan jual
buah pisang pada tiap-tiap pedagang. Setelah itu, kita beranjak ke data view, lalu kita masukkan data yang tadi kita punya. Pastikan semua data terinput. Setelah itu, kita akan uji one sample t-testnya. Kita klik analyze, kemudian klik conformance, dan klik one sample t-test. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Setelah itu, kita masukkan kemampuan jual ke dalam tes variabel. Nah, pada soal sebelumnya, tes value-nya ada 100 kilo, jadi kita klik di sini 100. Setelah itu, klik OK. Maka, output SPSS akan keluar. Kita akan membandingkan T hitung yang didapat dengan tabel. Dapat dilihat bahwa nilai T hitung adalah minus 4,074. Untuk ketentuannya adalah untuk wilayah penerimaan H0 adalah di sebelah kiri, sedangkan wilayah penolakan H alternatif di sebelah kanan. Jadi, kalau misalnya nilai T hitung berada di daerah penolakan, berarti H alternatif diterima, sedangkan H0 ditolak. Begitu juga sebaliknya, kalau nilai T hitung ada di wilayah penerimaan, berarti H0 diterima dan H alternatif ditolak. Tadi dilihat T hitung adalah minus 4,074. Kita tinggal tentukan nilai T tabelnya. Kita harus lihat nilai distribusi di T tabel tadi, sampelnya adalah 20. Sehingga kita bisa tentukan nilai DF-nya itu adalah 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Atau kita bisa lihat pada tabel di kolom DF sama dengan 19. One tile t-testnya bisa kita lihat di atas, yaitu 0,05 berarti ada di kolom 19. Dan nilainya adalah 1,729. One tile test, H0 ditolak, dan alternatif diterima. Maka kita mendapatkan nilai T hitung sebesar minus 4,74, berarti T hitung berada di daerah penerimaan H0 sehingga H0 diterima. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pengamatan berarti benar bahwa paling banyak pedagang pisang di pasar tersebut paling banyak menjual pisang sebanyak 100 kilo. Berarti H0-nya diterima sedangkan H alternatifnya ditolak berdasarkan perbandingan T hitung dan T tabel yang ada. Oke guys, sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang kedua, uji hipotesis dua sisi atau two-tailed test. Jadi, seorang peneliti ingin menguji daya tahan berdiri pramuniaga selama 4 jam per hari. Berdasarkan sampel sebesar 31 orang yang diambil secara random, guna menguji apakah daya tahan berdiri pramuniaga tersebut benar-benar rata-rata 4 jam per hari, perlu dibuat hipotesis berikut ini. Hipotesisnya, H0 sama dengan 4 jam, HA bukan sama dengan 4 jam. Data yang diambil untuk 31 orang tersebut ditunjukkan berikut ini melalui video tutorial pengujiannya menggunakan SPSS. Selanjutnya, untuk menguji detailnya, caranya sama dengan pengujian satu sisi, yaitu kita menginput data dari contoh soal sebelumnya. Setelah itu, kita klik Analyze, kemudian ke Conformance, lalu One Sample T-Test. Nah, data X kita masukkan pada tes variabel.
Setelah itu, pada contoh soal, kita ingin menguji berdirinya pramugari selama 4 jam. Jadi, kita isi di sini 4. Selanjutnya kita tekan OK. Nah, maka output SPSS akan keluar seperti berikut. Kita lihat N-nya 30 dan MEAN-nya 4,6452. Standar deviasinya 1,81748. Kita lihat T hitungnya di sini yaitu 1,976 dengan DF 30. Kita bisa menentukan nilai DF-nya dari N dikurangi 1 sehingga 31 dikurangi 1 sama dengan 30. Jadi, uji T ini akan membandingkan T hitung dan T tabel, maka kita akan lihat terlebih dahulu tabelnya. DF yang kita punya 30. Jadi, kita lihat pada kolom 30, kita menggunakan signifikan 0,05, kemudian lihat kolom 30, maka akan didapat 2,04. T tabelnya 2,04 dan T hitungnya 1,976. Sekian dari videonya. Berikut cara analisisnya adalah kita lihat di sini ketentuannya. Untuk wilayah penerimaan H0, kalau nilainya itu ada di tengah, maka H0-nya diterima. Kalau nilai T hitungnya ada di kiri atau kanan, maka H0-nya ditolak. Tutelitas, jadi dua cara akan jadi daerah penolakan H0, atau T tabel lebih kecil atau sama dengan T hitung lebih kecil sama dengan T tabel, maka H0 diterima dan H alternatifnya ditolak. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa benar rata-rata atau daya tahan berdiri pramuniaga rata-rata 4 jam, berarti hipotesisnya H0-nya diterima. Oke guys, sekian dari videonya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.